Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Kita lanjut ke ceritanya. Nampak terlihat di sini setelah Lusu berbicara pada Zhang Weiyu, Lusu pun lantas pergi meninggalkan Zhang Weiyu. Dengan secepat kilat, ia tiba-tiba sudah sampai di camp tentara bulu hitam. Lantas ia berpikir, saya ingat bahwa dua pasukan bulu hitam yang baru saja kehilangan master peringkat 1 ditempatkan di tepi sungai. Ucap Lusu bersemangat untuk melakukan latihan dan pertempuran lanjutan. Saya akan pergi ke sana jika saya memiliki keuntungan dalam pertempuran di tepi air, ucapnya. Ia bisa saja merilis kekuatan airnya untuk menghabisi semua orang di tentara bulu hitam. Tak lama kemudian, Lusu tiba-tiba dikagetkan ada asap tebal di sana. Lusu pun berhenti sejenak dan melihat. Tak taunya di sana sudah ada perkumpulan dari tentara bulu hitam yang aneh. Ia nampaknya membawa salep dan membakar api unggun. 3 orang itu yakni tentara bulu hitam yang ingin menyamar seperti layaknya tentara Wu yang lain agar dia bisa menyelinap dan menghabisi dari dalam. Lantas 3 orang itu merasa sangat tangguh. Ia pun bersedia dan mengatakan, "Apakah Anda membawa semuanya?" ucap salah satu dari perkumpulan tersebut. Nampaknya sang tetua yang ada di tengah, ia berkata, dan membawa salepnya. Saya membawanya. Bubuk putih ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dengan susah payah. Anda harus menghargainya, ucap orang tersebut. Dan ingin memakai salep agar bisa seperti layaknya tentara Wei yang aneh. Lusu pun nampak kaget melihat 3 orang tersebut. Lantas ia berpikir dalam hati, mengapa baris ini terdengar sangat salah? Apakah ini fast forward? Ucap Lusu dalam hatinya. Seperti layaknya film. Tak lama kemudian 3 tentara bulu hitam tersebut memakai salepnya di muka mereka. Nampak ia tenang-tenang dan bersemangat. Setelah selesai, ia berkata kepada teman-temannya, "Oke, jadi kita bisa menyelinap ke pasukan musuh jika kita tidak menjaganya bersama," ucap salah satu tentara bulu hitam. 3 tentara bulu hitam pun bersiap untuk masuk dan menyelinap ke tentara Wei. Nampak mereka semua meringis dan wah, tak lama kemudian ia kaget. Ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. "Hei kamu, taruh, apa-apaan ini bodoh?" ucapnya. Nampak terlihat di sana tentara Wei yang sudah hadir, dikomandani oleh Li Hitan atau Black Carcol. Nampak terlihat di sana muka yang tidak baik. Ia berkata kepada tentara bulu hitam, "Tidak sabar untuk mati ya," ucap Li Hitam kepada tentara bulu hitam. Nampak di sana sudah ada 18 orang yang siap mengepung tentara bulu hitam yang menyamar. 18 plus 1 yakni arang hitam yang beda warnanya. Jadi 19 total semuanya. Tentara bulu hitam pun kaget, bagaimana bisa orang-orang ini tidak sama dengan kita? Padahal kita sudah menyamar seperti mereka semua, seperti waktu sebelumnya. Tidak, mengapa tidak ada tanda putih di wajah mereka? Ucapnya terlihat kaget. Li Hitan dan teman-temannya pun melihat ke arah yang lain dan melihat temannya. Nampak temannya baik-baik saja. Ia pun menggaruk-garuk punggungnya. Li Hitam juga melihat ke wajahnya sendiri dan mengecek situasi yang ada di dalam dirinya. Kenapa saya tidak seperti tentara bulu hitam yang memakai putih-putih? Pikir Li Hitan dan teman-temannya di sini. Li Hitam pun nampak kaget. Ia pun batuk. Apa yang terjadi? Itu apa kita lupa?
Ternyata di sini Li Hiten lupa memakai putih-putih seperti layaknya tentara bulu hitam yang menyamar. Tentara bulu hitam pun ngamuk dan marah serta panik. Ia pun berkata, "Apa-apaan? Kamu berusaha keras. Apa-apaan kami berusaha keras untuk meniru pakaian Anda dan sekarang Anda sendiri yang lupa," ucap tentara bulu hitam kepada 19 tentara Wei yang lain. "Apakah semua perang di keluarga Anda begitu ceroboh?" Tanyanya, "Apakah ada yang masih peduli?" ucap mereka kepada tentara Wei yang lain. Nampak Li Hiten sedikit marah. "Apa kamu bilang? Apakah Anda peduli jika kita tidak menghapus tanda putih?" tanyanya kepada tentara bulu hitam dan menggeletak. Siap untuk membantai mereka. "Saudara-saudara, kita bisa menikamnya," ucap salah satu tentara Wei siap untuk menghabisi tentara bulu hitam. 3 orang yang menyamar tersebut. Nampak tentara bulu hitam pun kaget. "Wah, tidak, apa yang kalian lakukan?" ucapnya. Tak lama kemudian, mereka jadi santapan tentara Wei dan "Saya merasa mereka salah," ucap salah satu tentara yang tahu tersebut. Nampak Lusu melihat pertempuran itu 3 lawan 11 ya. Oke, Lusu pun berpikir dalam hati. "Awalnya saya khawatir tentara Wei dan yang lainnya tidak akan mampu mengatasinya. Tetapi sekarang sepertinya saya terlalu banyak berpikir," ucap Lusu menghela nafas. Ia berkata, "Melihat Wei Jun begitu arogan, aku merasa nyaman," ucap Lusu. Yang melihat tentara Wei saat ini sudah kuat dan merasa hebat. Tak lama kemudian, Lusu pun bergegas mendatangi camp dari tentara bulu hitam dan pipipis layaknya ia terbang. Tapi terbangnya cukup aneh karena dia belum level 1 ya. Ia pun loncat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terlihat di sana camp tentara bulu hitam yang sudah dijaga oleh keseluruhan tentara bulu hitam yang lain. Nampak tentara bulu hitam yang berjaga, ia pun sedikit khawatir. Berkat orang-orang yang dihajar oleh tentara Wei dan para anggota Lusu. Di sini, tentara bulu hitam pun berkata, "Yang berjaga, apa yang harus saya lakukan? Lord Yipin meninggal di gunung ini," ucap dari salah satu tentara bulu hitam. Ia lantas berkata lagi dan bertanya, "Apakah giliran kita selanjutnya?" ucapnya kepada tentara bulu hitam yang lain. Ia pun nampak panik dan temannya berkata, "Kamu tidak berkokok," ucapnya. Berkokok layaknya ayam Mimin ya. Tapi saat ini ayam Mimin sudah pergi. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Tak lama kemudian ada ledakan besar di belakang tentara bulu hitam. Nampak di sana, bom. Ledakan itu mengagetkan tentara bulu hitam. Tentara bulu hitam pun nampak kaget ada seseorang yang datang. Ia pun melihatnya. "Siapa anakmu?" ucapnya kepada Lusu yang sudah membawa pedangnya yang sangat kuat. Katanya, pedang itu melebihi pedang dunia ya. Oke, kita lanjut. Nampak tentara bulu hitam pun melihat dan berkata, "Itu musuh, serangan musuh datang," ucapnya. "Ayo kita bunuh dia," ucap salah satu tentara bulu hitam siap untuk menyerang Lusu. Lusu nampak percaya diri dengan sekali tebas. Pusem. Tiba-tiba dengan sekali tebasannya musuh dan rumah-rumah di sana layaknya camp sudah tiba hancur. Bom. Nampak mereka tidak bisa menghindar dan berkutik. Kekuatan yang sangat luar biasa dengan sekali tebasan. Apakah ini kekuatan yang sesungguhnya dari Lord Lusu? Yang tahu bisa komen di bawah. Kekuatan apa kemudian yang sangat ajaib ini? Oke, kita lanjut. Setelah beberapa orang meninggal dan Lusu pun sekarang mengejar tentara bulu hitam yang lain yang berusaha kabur dari pandangan matanya. Nampak Lusu pun terbang dan meloncat.
seperti layaknya akan menikam tentara bulu hitam yang lain. Tentara bulu hitam pun lari terbirit-birit dan bus. Dengan tebasan yang sangat kuat, Lusu pun bersemangat mengendalikan kekuatannya yang sekarang sudah level B dan akan menuju level B atas. Nampak tersini adegan tidak baik. Cus. Orang-orang pun seketika tertidur dan meninggoy. Oke. Nampak tentara bulu hitam yang lain pun kabur. Ayo kabur. Oh, ini tidak. Kedua komandan sudah mati. Ucapnya terbirit-birit. Temannya pun juga berkata, jika Anda tidak lari, semua orang akan mati. Ucapnya. Ia pun kabur. Tak lama kemudian dari dasar terlihat air yang kemudian tiba-tiba merubah menjadi sesuatu. Nampak airnya terbang ke atas dan tiba-tiba boom. Terlihat di sini Lusu sudah merilis elemen apinya. Bukan, maksud Mimin elemen airnya. Nanti akan merilis elemen apinya suatu saat ya. Oke, nampak terlihat di sini rambut Lusu berubah menjadi biru. Itu tandanya Lusu sudah mengeluarkan elemen airnya. Nampak Lusu pun tenang, tiba-tiba seketika Lusu pun merilis naga airnya. Nampak naga air yang sangat kuat. Oke. Dan siap untuk menerkam siapa saja. Nampak naga itu sangat besar. Boom. Orang-orang pun nampak kaget. Tiba-tiba ada naga seperti itu. Naga yang besar dan luar biasa. Tentara bulu hitam yang melihat tersebut, ia berkata, ini nampak aneh, ada raksasa di sini. Apakah ini kekuatan musuh yang sesungguhnya? Ucap mereka yang ketakutan dan ketar-ketir. Jika ia harus dimakan oleh sang naga. Tak lama kemudian, naga itu pun bergegas untuk menghajar semua tentara bulu hitam dan memporak-porandakan camp yang ada. Boom. Nampak di sana tentara bulu hitam pun disabet oleh naga dari naga air Lusu. Nampak semua orang ketar-ketir dan tersapu oleh naga besar Lusu. Naga itu kelihatannya sangat kuat meskipun terbuat dari air ya. Oke, nampak terlihat di sini tentara bulu hitam pun kabur. Di belakangnya sudah ada si naga air yang siap menyerang. Wow, mau kemana kau? Kau akan aku makan, ucap naga itu. Naga itu pun bergegas dan membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba tentara bulu hitam pun panik. Apa-apa yang ia lakukan? Ya, ia akan membunuh saya, ucapnya berlari. Tak lama kemudian, tiba-tiba, boom! Ia pun langsung dilahap oleh naga air milik Lusu. Tapi Mimin tidak tahu naga air apa ini dan siapa nama naga air tersebut. Yang tahu bisa komen langsung di bawah. Oke, kita lanjut ceritanya. Seketika itu, naga air Lusu pun menghantam tentara bulu hitam dan memakannya hidup-hidup. Nampak terlihat di sini Lusu pun sudah siap untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Tentara bulu hitam yang lain pun kabur. Lusu pun tampak siap menyerang semua orang. Tiba-tiba Lusu pun berubah menjadi mode iblis. Kelihatannya ini kekuatan yang luar biasa. Nampak rambut Lusu berubah menjadi biru keseluruhan. Oke, ini sangat menarik. Aku akan menghajar mereka. Setelah bekerja keras siang dan malam, begitu lama akhirnya aku mendapatkan kekuatanku, ucap Lusu. Pemulihannya adalah 70, 80, 90, 20. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, lanjut. Lusu pun nampak riang dan bersemangat untuk menghabisi. Ia berkata dalam hati, nampak terlihat di sana tentara bulu hitam pun panik. Produk kedua sudah sampai. Produk pertama apakah masih jauh?
ucap Lusu. Menunggu lautan si gunung salju dan peta bintang disegel, ucap Lusu dalam pikirannya yang siap jika suatu saat peta bintangnya dibuka kembali seperti layaknya sedia kala. Lusu pun lantas kemudian siap untuk menyerang. Kekuatanku pasti akan naik ke level selanjutnya, ucap Lusu menebaskan pedang kayunya. Nampak terlihat di sini energi spiritual berwarna biru dan rambut Lusu juga berwarna biru, siap untuk menyerang musuh-musuhnya. Pada kesempatan kali ini Lusu mengincar orang-orang yang tidak begitu kuat ya, karena tentara bulu hitam yang lain. Si Master Komandan 1 Siang sudah dihabisi oleh Komandan Liu. Dan sisa Sang Master 2 lagi. Lusu pun nampak bersemangat. Ia mengayunkan pedang kayunya. Bus bus. Bum bum bum. Nampak ini terlihat danau dan pegunungan di dekat camp. Tak lama kemudian setelah pengepungan terjadi, yakni Arang Hitam beserta teman-temannya 18 orang yang mengepung 3 orang. Saat ini ia sudah menghajar mereka semua. Nampak Li Hiten melihat Raja Lu dengan kekuatan yang sangat luar biasa di sana di camp tentara bulu hitam. Ia pun lantas berkata, apakah kamu melihatnya? Panglima baru saja jatuh ke garis musuh, tapi dia tetap tenang, ucap Li Hiten melihat Raja Lusu yang berada di garis depan dan menyerang semua orang dengan pedang kayunya. Lantas temannya berkata, satu orang menghadapi ratusan orang sendirian, ucap seseorang di sana. Li Hiten pun menimpali, sangat tampan, sangat tampan. Ini sangat tampan, seperti yang nonton. Oke, lanjut. Kekuatan pemimpin. Raja benar-benar luar biasa. Musuh yang dibunuh hanya oleh satu orang. Tidak berani mendekat semuanya, ucap mereka. Yang tahu bahwa tentara bulu hitam diserang dengan habis-habisan dengan satu orang saja. Nampak tentara bulu hitam ketar-ketir. Oh ya, naga itu dan naga air itu juga keren, ucap salah satu tentara Wei yang melihat aksi Lusu bertarung melawan tentara bulu hitam. Terlihat di sini Li Hiten Black Carcoal, ia berkata. Nampak matanya yang berkaca-kaca. Saya mendengar orang mengatakan sebelumnya bahwa murid paling kuat di Jianlu disebut pedang abadi, ucap Li Hiten. Saya pikir raja harus lebih kuat dari yang disebut pedang abadi. Setidaknya penggemar ini cukup tampan, ucap Li Hiten yang bersemangat dan menginginkan rajanya lebih kuat dari siapapun. Nampak di sini tentara bulu hitam pun kabur dan terlihat lolos dari serangan Lusu. Li Hiten yang menyadarinya, lantas ia menoleh dan bersiap untuk melakukan atraksi selanjutnya. Bukan atraksi menyanyi ya, tapi atraksi mengepung mereka seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut. Li Hiten yang menyadari jika tentara bulu hitam yang lain pun bisa kabur, ia pun meringis siap untuk membantu si raja. Oke, kalau begitu kita harus bantu raja untuk menghadapi mereka semua, ucap mereka. Dapatkan tangan Anda di atasnya, kita tidak bisa kalah dari raja, ucapnya bersemangat tentara Wei. Oke ya, kita akan bergegas, ucapnya. Tentara Wei pun bersiap untuk melakukan penyerangan lanjutan dan mengepung tentara bulu hitam yang lain. Tak lama kemudian, bam 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 bam, terdengar jeritan dan suara ratapan. Mereka pun tiba-tiba menghajar semua orang dan ting 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 ting. Nampak di sana pertempuran sudah terjadi antara tentara bulu hitam dan tentara Wei dengan tonjokan dan tombak serta pedang yang lainnya. Ting 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 ting.
Nampak ceritanya di sini tentara bulu hitam dimanapun ia berada, ia merasa terancam karena ia dibantai oleh semua orang dari tentara Wei. Tidak hanya Lusu, Arang Hitam, dan yang lainnya. Xiaoyu pun juga ada untuk menyerang tentara bulu hitam yang lain. Malam itu, api perang berkobar di seluruh pegunungan Andes atau pegunungan Ansan ya, atau Andes. Yang tahu bisa komen di bawah. Mimin menyebutnya seperti apa? Oke. Nampak Xiaoyu pun merilis kekuatan Roenteni yang mengeluarkan bebatuan dan pasir yang cukup tebal menghantam tentara bulu hitam dan boys. Tentara bulu hitam hancur berkeping-keping dan menderita banyak korban. Nampak Xiaoyu di sini tenang-tenang karena ia dijaga oleh 3 master level 1 dan kekuatannya sekarang kemungkinan sudah di atas Lusu jauh. Nampak Xiaoyu pun meringis dan terlihat di sana Li Hiten yang cukup kuat. Ia pun tertawa terbahak-bahak. Oke. Nampak tentara Wei yang bergegas membantu Lusu. Ia pun bertarung dengan tentara bulu hitam. Itu tidak bisa usang lagi. Ayo tarik, kita harus mundur dari pertempuran ini, ucap tentara bulu hitam yang kabur. Pada akhirnya, serigala harus meninggalkan lapangan. Kali ini, tentara Wei yang memenangkan pertarungan yang sesungguhnya. Cerita pun berakhir di sini dan akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Oke, selamat menonton.